Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini Ama akan membahas tentang teknik untuk menarik uang. Seperti kita ketahui ya, kalian juga semua tahu kan bahwa uang itu memang dibutuhkan oleh setiap manusia. Walaupun orang bilang uang bukan segalanya, tetapi segalanya pakai uang. Oke, lu ngerti kan maksud gue apa? Oke, sekarang bagaimana supaya uang itu datang kepada kita? Pertama, lu harus sadar bahwa uang itu adalah energi. Jadi apapun benda di dunia ini itu adalah energi, termasuk uang. Jadi supaya kita itu bisa menarik energi uang, secara otomatis kita harus mencintai uang, mencintai dan mengasihi uang. Oh, mungkin lu orang ada yang ngomong, Ama, kan uang itu adalah akar kejahatan. Nah, ini dia yang harus dibuang dari otak kalian ya. Jadi coba diblokir itu. Diblokir itu pola pikir uang adalah akar kejahatan. Karena sebetulnya yang dimaksud akar kejahatan, uang adalah akar kejahatan kalau kita mencari uang dengan cara yang tidak benar. Misalnya kita mencuri, korupsi, ya itu menjadi akar kejahatan. Atau karena kita terlalu menginginkan kemewahan, kemudian kita mencari uang dengan jalan yang tidak halal, itu menjadi akar kejahatan. Tapi kita harus membuang karena itu adalah bagian dari pola pikiran negatif. Jadi kita pertama, setelah kita mengasihi dan mencintai uang, kita harus tahu bagaimana cara kita memperlakukan uang. Ya. Mencintai uang yang Ama maksud di sini adalah kita sayang pada uang kita. Kita menghargai uang. Bahkan sewaktu-waktu mungkin kita bisa merasakan seperti uang itu adalah sesuatu untuk kita. Jadi cara kita mencintai ya seperti kita mungkin mencintai manusia aja ya, seperti mencintai pacar. Jadi kita sayang sama uang. Betul-betul kita sayang. Jadi kita tidak mau memanfaatkan uang itu. Kalau kita sayang, lu sayang sama pacar lu, pasti lu nggak mau dong menyakiti dia. Demikian juga bagaimana caranya kita menyakiti uang? Ya kita menggunakan uang untuk hal-hal yang tidak bagus atau hal-hal yang negatif, misalnya untuk obat-obat terlarang atau untuk hal-hal yang negatif lah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian karena kita sudah mengerti bahwa uang itu adalah energi, pada saat kita memiliki uang, bagaimana cara kita memperlakukan uang? Kita menghargai uang. Jadi kalaupun uang itu cuma uang logam atau mungkin itu cuma uang 5 ribuan, kita tetap menghargainya ya. Jadi kita cara menghargainya mungkin kita taruh di dompet di tempat yang bagus, yang lebih baik. Kemudian kita benar-benar dalam arti kata kita menghargai uang sekecil apapun dan kita selalu bersyukur. Kita katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, saya memiliki rezeki ini. Walaupun dia uang kecil. Kemudian kita mungkin bisa berkomunikasi dengan uang. Uang, terima kasih untuk segalanya. Pada saat kita misalnya mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu, kita bilang, thank you money, atau terima kasih uang. Bawalah temanmu sebanyak-banyaknya. Ajaklah temanmu untuk datang kepadaku. Nah, itu cara kita menghargai uang dan cara kita berkomunikasi dengan uang. Kemudian kita juga harus tahu untuk apa uang itu dipergunakan ya. Dipergunakan untuk apa? Mungkin pertama kita menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting dulu ya. Misalkan untuk apa kebutuhan penting? Mungkin untuk beli bahan pokok, bahan makanan. Kemudian kita juga mungkin untuk membeli ya kita bilang katakanlah sandang ya, kita membeli sandang, apapun itu untuk membersihkan diri seperti sabun cuci dan segala rupa seperti itulah. Baru kalau uang kita itu lebih, kita boleh pakai untuk hiburan ya. Kalau kita punya uang lebih ya kita pakailah untuk pakaian yang cantik-cantik ya, karena itu perlu. Dan setiap kita mengeluarkan uang, kita selalu mengucapkan kita bersyukur, ya Tuhan, Kau sudah memberikan aku rezeki seperti ini, Kau sudah memberikan aku uang yang sangat berharga untuk diri saya. Kemudian baru kita bagaimana caranya kita menarik uang supaya uang itu datang. Nah, ini dia.
teknik yang paling penting ya. Jadi kita harus pertama mengusahakan biarlah uang yang datang pada kita, uang mencari kita, bukan kita mencari uang, sayang ya. Kita memang dengan kita bekerja, tapi kita tidak usah maksudnya kita memprogram bahwa kita mencari uang. Kita mengatakan bahwa kita yang dicari uang. Bagaimana uang mencari kita? Mungkin kamu punya progres, mungkin kamu punya pekerjaan atau sesuatu, apapun itu. Misalnya kamu berdagang, kemudian kamu bisa menarik uang kalau kamu menjual barang-barang itu bagus. Misalnya baju yang berkualitas bagus, kemudian tas yang berkualitas bagus, apapun itu, alat make up, alat tulis, apapun itu ya, handphone. Nah, di situ kita bisa menarik uang. Nah, dengan begitu kan uang itu dengan otomatis dia akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Kalau awal mungkin kita mencari pelanggan, tapi lama-lama oranglah yang mencari kita. Oh, saya mah, saya mau beli ini, saya minta dibikinin kue, saya mau pesan kue dari kamu karena kue kamu enak. Atau mungkin kalau lu itu seorang artis misalnya, oh gue mau pakai lu tuh supaya nyanyi di acara gue, misalnya kayak gitu. Apapun itu ya. Jadi apapun itu, jadi secara otomatis kita harus bisa membuat uang itu datang kepada kita, dan tetap kita menghargai uang seberapapun kita menghargai. Dan jangan lupa, kalau kita punya uang lebih, ingat, kalau kita punya uang yang lebih, kita berbagi pada orang yang susah, siapapun itu, apakah itu tukang beca atau supir atau siapa saja, mungkin pembantu di rumah, siapa yang membutuhkan, kita berbagi. Tapi ketika kita membagikan uang, kita harus tahu bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi kita harus mengutamakan dulu yang di dalam, baru yang di luar. Kebutuhan anak kita, kebutuhan keluarga kita, baru kita memenuhi kebutuhan orang yang di luar. Nah, dengan begitu uang itu akan secara otomatis datang, karena dia adalah bentuk energi dan energi positif. Dia akan datang dan mengalir ke kantongmu. Oke, seperti itulah teknik-teknik kita untuk bisa menarik uang. Jadi sekali lagi, biarkanlah uang yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang, walaupun kita tetap harus bekerja. Oke sayangku, sekian dulu, sampai kita ketemu di lain kesempatan. Bye bye, see you.